55 wasiat nasihat min wasaya, dari beberapa nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab sederhana 55 nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-wasiyatul ula, nasihat atau wasiat ya. Wasiat yang pertama, fadlu la ilaha illallah. Wasiat Rasul, wasiat Nabi yang pertama adalah keutamaan membaca la ilaha illallah. Kalimat yang siapapun dari kita akan berharap, akan memimpikan mati atau ketika kita menutup lembaran hidup ini dengan kalimat ini, la ilaha illallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku berkata, kata Abu Hurairah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Abu Hurairah namanya Abdurrahman, dijuluki Abu Hurairah karena seketika Nabi ke rumah Abu Hurairah sedang gendong kucing, ya, gendong kucing. Maka Nabi kemudian menjuluki beliau dengan Abu Hurairah. Abu bapak, Hurairah kucing. Jadi orang yang sangat sayang sama kucing. Jadi kalau kita di rumah sayang sama kucing, berarti kita sama sifatnya dengan Abu Hurairah. Tapi kalau benci sama kucing, nah mungkin sama Abu Lahab. Abu Hurairah bersahabat dengan Nabi itu cuma 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun bersahabat sama Nabi. Tapi satu-satunya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ke bawahnya ada Abdullah bin Umar 2.600-an. Jadi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. Berapa beliau meriwayatkan hadis? 5.374. 5.374. Itu Abu Hurairah. Padahal bersahabat dengan Nabi cuma 3 tahun, Pak. Kalau Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa yang paling bahagia, yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Manusia yang paling beruntung siapa? Manusia yang paling bahagia siapa yang mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah pada hari kiamat? Rasulullah ditanya oleh Abu Hurairah. Kemudian Rasul menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menjawab, laqad dhanantu ya Abu Hurairah, sungguh aku telah mengira, ya, aku telah menyangka. Rasulullah sudah punya zon kepada Abu Hurairah, Allah yas'aluni an hadzal hadis ahadan awwalu minka. Allah yas'alani, tak seorang pun yang bertanya tentang hadis ini lebih dulu, ya, awwala, lebih dulu, minka, daripada engkau. Jadi Rasulullah sudah mengira pasti yang akan bertanya tentang hadis ini yang pertama kali adalah Abu Hurairah. Kenapa? Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena sebab
Kenapa engkau menjadi yang pertama dari orang-orang yang lain? Artinya siapapun tidak bisa mendahului pertanyaan tentang hadis ini kecuali kamu. Karena kamu, aku lihat min hirsika alal hadis. Karena yang aku tahu, kamu begitu hirsika, begitu semangat dalam memahami hadis, dalam belajar ilmu hadis. Jadi Abu Hurairah itu paling senang belajar hadis, meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kapanpun yang paling banyak bersama Nabi itu adalah Abu Hurairah. As'adun nas, kata Rasulullah, orang yang paling bahagia, yang mendapatkan bisya'afati, mendapatkan syafaatku yaumul qiyamati, pada hari kiamat, man qala, siapa yang membaca bareng-bareng la ilaha illallah. Orang yang membaca la ilaha illallah khalisan. Apa khalisan? Ikhlas. Ikhlas min qalbihi au nafsihi, ikhlas dari hatinya, Pak. Jadi tidak hanya sekedar ucapan mulut, tapi hati kita meyakini betul bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada yang pantas disembah, tidak ada yang pantas dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini kita lakukan dalam setiap sholat kita, pengakuan kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalimat yang sederhana, kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat yang dengan kalimat ini Nabi Musa saja itu minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku amalan yang amalan itu belum pernah diberikan kepada umat yang lain. Nabi Musa minta. Apa kata Allah? Wahai Musa, bacalah atau amalkan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa apa? Ya Allah, itu mah amalan udah ada pada umat-umat terdahulu. Saya pengen yang baru. Apa kata Allah? Seandainya la ilaha illallah ditimbang, disandingkan dengan dunia dan seisinya, maka yang akan lebih berat adalah la ilaha illallah. Dunia dan isinya ditimbang, yang satu la ilaha illallah, pasti yang lebih berat adalah la ilaha illallah. Wa itmaman lil faidati narwil hadis al-ati an Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dari Ubadah bin Samit, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syahida, barang siapa alla ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah wahdahu la syarikalah, tiada ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, wa anna Isa Abdullah, Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah, wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan firman Allah yang diberikan kepada Maryam, kepada Sayyidah Maryam, wa ruhum minhu, yang ruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wal jannatu haqqun, surga itu hak, wan naru haqqun, neraka itu hak, adkhalahullahu al-jannah, maka Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, makana min amalin, sesuai dengan amal perbuatannya. Min abwabil jannati thamaniyah ayyaha sya'a, ya, ditambahkan oleh Imam Bukhari min abwabil jannah ats-tsamaniyah ayyaha sya'a. Orang yang membaca ini, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammad, kalimatnya begitu ya,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqah ila Maryam wa ruhum min. Orang yang bersaksi ketika masuk Islam, apa syahadatnya, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Isa Abdullah wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Isa hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tasyahud, kalimat ini apa namanya? Dua kalimat syahadat, namanya syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah syahadat tauhid wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah syahadat rasul. Syahadatain, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Yang kita baca setiap sholat sebanyak berapa kali, Pak? Sebanyak berapa kali? Maghrib 2 kali. Ya. Isya 2 kali. Berapa? 4. Kemudian maghrib 2, isya 2. Kemudian subuh 1. Berapa? 5. Kemudian zuhur 2. Berapa? 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali ternyata. 9 kali kita membaca itu baru salat wajib. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Enggak usah digoyangin. Ya, asyhadu an la ilaha. Kalau yang goyang-goyang bagaimana, Ustaz? Biarin, jangan ikut-ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata lihat ke depan, ke telunjuk kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua salat dari mulai diri ruku itu pandangannya ke sujud, tempat sujud. Tetapi begitu kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, matanya ke sini, Pak. Ya, matanya ke sini. Kapan menggerakkan tangan? Ketika berdoa. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Ali, kalau kamu berdoa, maka bentangkan kedua tanganmu sejajar dengan dadamu dan isyarat dengan jari telunjukmu kalau berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi jangan kencang-kencang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Isyarat. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, kalau kamu berdoa, bentangkan tanganmu. Tidak boleh di atas kepala, sejajar dengan dada. Itu berdoa, etika berdoa, sejajar dengan dada. Enggak boleh begini, enggak boleh begini. Ya, kadang-kadang banyak yang kalau malas angkat tangan begini. Amin, 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 amin. Begitu, Pak. Angkat tangan sejajar dengan dada. Buka, bentangkan tangan, kemudian sejajar dengan dada kita. Tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh melebihi. Ada nggak yang doanya begitu, Pak? Rasulullah melarang Sayyidina Ali. Itu artinya kepada kita berdoa, bentangkan tangan, buka tangan kita, buka tangan kita. Ya, boleh begini atau boleh begini. Ya, nggak boleh begini, Pak. Bentangkan. Mintanya yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejajar dengan dada. Dan jangan di atas kepala. Begitu kata Rasulullah SAW. Dan berikan isyarat dengan menggerakkan jari telunjuk yang kanan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan. Begitu ya gerakannya. Jangan begitu, jangan terlalu cepat. Ya, gerakannya begini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa'afiatan fil jasad. Itu sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, adanya di mana? Ada dalam kitab Wasiyatul Mustafa, ya, nasihat Nabi kepada Sayyidina Ali. Ada khusus kitabnya. Kalau ini 55 nasihat wasiat Nabi kepada para sahabat. Yang itu artinya juga kita kepada kita umatnya. Min abwabil jannati tsamaniyah.
Kalau orang membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Isa wa asyhadu anna Isa abduhu wa rasuluh, seperti itu saja. Apa kata Rasulullah? Masuk surga min abwabil jannah, dia masuk surga dari ke surga dari pintu surga yang ada 8. Makanya surga itu pintunya ada 8. Min abwabil jannah ats-tsamaniyah. Dan neraka dalam banyak riwayat pintunya ada 7. Makanya kita membaca Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Diusahakan baca 7 kali. Kalau baca 3 boleh Ustaz? Boleh. Ya. Ajirna minan nar, Allahumma ajirni kalau sendiri. Kalau jadi imam, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Kenapa? Karena pintu neraka ada 7, pintu surga ada 8. Gitu hadirin jamaah rahimakumullah. Man syahida an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah harrama alaihi nar. Barang siapa yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Harramallahu alaihi nar. Haram neraka buat dia. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Jangan apa? Dengan khalisan, dengan ikhlas. 2 kalimat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wasiatu amatin fit tauhid. Nasihat wasiat yang kedua dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu juga sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Doa Nabi kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din, ya Allah berikan dia pemahaman terhadap agama. Di zaman Ibnu Abbas dikenal dengan faqihul asri, orang yang paling faqih, paling alim di zamannya Ibnu Abbas. Betul. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia agama, berikan dia pemahaman tentang agama. Makanya Ibnu Abbas dikenal dengan faqihul asri, orang yang paling faqih. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, satu hari aku di belakang Nabi. Sedang dalam riwayat sedang naik kendaraan. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, aku ajarkan kamu beberapa kalimat. Ihfazillah, yang pertama ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah akan menjagamu. Jaga Allah itu bukan kemudian kita memahami Allah kita jaga, bukan. Agama ini harus kita jalankan dengan ibadah. Itu maksudnya. Ifadillah tajidu tujahaka. Jagalah Allah maka kamu akan menemukan Allah ada di hadapan kamu. Ini makna ihsan, anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Beribadah seakan-akan kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak melihat Allah, Allah akan melihat kamu. Makanya dalam ibadah kita harus betul-betul yakin bahwa ibadah yang kita lakukan itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta hanya minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, mintanya hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salat kita tuh Pak. Sehingga orang yang tidak muhafadzah dengan salat, manakala dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan maknanya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Begitu dia jalanin salat, tapi di sisi yang lain dia kemudian punya masalah, pergi ke orang pinter, maka salatnya tidak bermakna. Pergi ke orang pinter, berarti kan kita bego kalau begitu Pak. Ya, nanya apa baik? Ya, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arrafan. Arrafan itu maknanya orang sok tahu. Rumahnya madep ngulon ya. Lah kok tahu warna hijau ya? Tahu. Siapa yang bisikin? Jin. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan, nah hanya kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in
lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, seandainya umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in, maka tidak akan mendapatkan manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang sekampung Bambu Apus ini ingin memberikan manfaat kepada kita, ingin memberikan sesuatu yang sudah Allah takdirkan, gak akan mampu. Artinya apa? Contoh misalnya orang yang sedang dalam kondisi sakit misalnya, ya, kita berharap kita usaha maksimal, semua dokter dikumpulin supaya dia sehat. Tapi kalau Allah sudah kehendak lain, gak akan bisa. Itu maksudnya, Pak. Walau wajtama'u ala an yadurruka, seandainya umat berkumpul untuk membinasakan kamu, untuk mencelakai kamu, lam yadurruka illa bisyai'in, maka tidak akan celaka kamu, tidak akan bahaya kamu, kecuali sudah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena sudah diangkat dan suhuf-suhuf telah kering. Maksudnya apalah? Maksudnya adalah takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita, ya, makanya nyari duit, rizki kita itu udah diatur. Rizki segayung pucung, mau nyari kemana aja rezeki segitu-segitu juga, Pak. Ya, makanya jangan terlalu maruk sama dunia, jangan terlalu maruk sama duit. Waktunya ibadah. Ini kadang-kadang orang karena maruk sama duit ibadah lupa. Naudzubillah. Sama nasihat yang itu. Wasiatu tsalitsah. Sampai 3 wasiatnya. Fadlu talabil ilmi, keutamaan menuntut ilmu. An Qubaisah bin al-Maharik sallallahu alaihi wasallam qala, dari Qubaisah, aku mendatangi Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku datang kepada Nabi. Nabi kemudian bertanya, ya Qubaisah, ma ja'a bik, kamu ngapain datang? Ini bahasanya, Pak. Kalau bahasa kita, mau ngapain begitu. Qultu kabirat sinni ya Rasulullah, kabirat sinni, kabirat besar, maksudnya tua, umurku sudah tua. Ya, kalau sinnun maknanya gigi, kabirat sinni artinya aku sudah tua. Kabirat sinni, kalau orang sudah tua biasanya giginya apa? Ompong begitu. Pokoknya kalau orang udah tua, walaupun sekarang banyak gigi palsu, tetap aja kalau makan makan yang keras-keras mah dia ngeri juga. Kabirat sinni, aku sudah tua, warak azmi, tulangku udah lemah, bongkok. Fa'ataituka litu'allimani, tapi aku datang kepadamu wahai Rasulullah untuk mengajarkan aku sesuatu yang manfaat, ya, ma yanfa'unillah, yang manfaat buat aku. Apa? Ma yanfa'unillahu ta'ala bihi, yang dapat memberikan manfaat kepadaku. Faqala ya Qubaisah, artinya kemanfaatan ini dia bisa berguna untuk Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan apa saja yang berguna buat Allah, minta diajarin sama Rasulullah. Ya Qubaisah, kata Nabi, wahai Qubaisah, ma mararta bihajarin, tidaklah engkau melintasi batu, wala syajarin, juga pepohonan, wala madarin, juga perkampungan, illa astaghfarallah, kecuali istaghfarallah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa istaghfarallah, kecuali mohon ampun kepada Allah. Siapa yang mohon ampun kepada Allah itu? Batu, pohon, perkampungan, isi-isinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya Qubaisah, wahai Qubaisah, idza shallaita al-fajr, kalau kamu habis salat subuh, fajr, salat subuh, faqul, baca
subhanallahil azim wa bihamdihi, baca subhanallahil azim wa bihamdihi. Kita udah baca belum? Subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33. Dalam hadis lain 34, genap 100. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Itu sering kita baca. Dan manfaatnya dibaca habis subuh apa? Nih Pak. Tu'afa minal ama. Kamu bebas dari penyakit buta. Kalau kita baca apa Pak? Subhanallahil azim wa bihamdi. Pertama, bebas dari penyakit buta. Wal jazam, yang mengerikan itu. Wal falaj, stroke. Penyakit stroke. Insya Allah kalau orang rajin jamaah subuh, insya Allah jauh dari penyakit stroke. Amin ya rabbal alamin. Baca ini subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdi. Berapa kali Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Wal falaj, ya Qubaydah, kayak Qubaydah Rasul kemudian melanjutkan, Allahumma inni as'aluka mimma indaka fa'afdi alayya min fadlika, kemuliaan yang ada padamu, wansur alayya wa rahmataka, dan bentangkan kepadaku rahmatmu, wa anzil alayya min barakatika, dan turunkan rahmatmu kepadaku, dan turunkan keberkahanmu kepadaku. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat yang bernama Qubaydah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya apa nih yang bisa kita ambil dari taklim kita pada malam hari ini? Yang pertama, jangan pernah lepas dari membaca kalimat la ilaha illallah. Jangan pernah lepas dari mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh ditambah wa asyhadu anna Isa abdullah, anna Isa abduhu wa rasuluh. Kemudian yang terakhir habis sholat subuh kita membaca subhanallahil azim wa bihamdihi. Kalimatnya terserah, boleh dibaca subhanallah, 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 subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang mampu memahami amalan-amalan sederhana tapi bernilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.